tersurat dalam buku Al-Hayat anak domba Allah. Karena itu pemirsa yang berbahagia, haleluya, untuk apa yang kita tabur, hukum menabur dan menuai, maka firman Allah. Hari ini ingin saya baca perihal Yesus Kristus Tuhan yang kepadanya kita mengadu, padanya kita berlari supaya kita jelas bagaimana sebagai warga negara dari negeri ini harus berdoa. Yohanes 3 ayat 35 sebagai satu ayat firman saja yang ingin saya baca bagi kita pada malam ini. Yohanes 3 ayat 35. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Dengar saya baca ulang Yohanes 3 ayat 35. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Dalam Yohanes pasal 3 ini ada dua kata kasih yang diungkapkan secara luar biasa. Yang pertama Yohanes 3 ayatnya yang ke-16 yang berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih, kata kasih yang kedua ditemui dalam ayat tadi yang saya baca ayat 35, dan saya baca ulang, Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Semua start dari kasih Tuhan. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam dunia ini, baik atau buruk, untung atau rugi, yang membuat kita senyum atau merobek hati dan mencucurkan air mata. Semua didasari oleh kasih, dan kasih Tuhan yang mengerjakannya. Tapi kadangkala kita mengartikan kasih itu dalam bentuk pelukan, dalam bentuk ciuman, dalam bentuk kasih saja, yang artinya begitu menyenangkan kita. Tetapi kita pun lupa bahwa kasih itu ada rotan di dalamnya. Anak yang kukasihi aku rotani, itu kata Alkitab. Berarti jangan saja kita berpikir bahwa kasih Tuhan itu hanya yang indah, tapi kasih Tuhan juga berisikan rotan yang kadangkala membuat sobekan pada kaki karena cambukan itu, membuat juga bengkak pada pipi mungkin karena cambukan itu, sehingga kita kadangkala sakit untuk beberapa hari membela diri kita karena itu. Tetapi sesungguhnya kasih Tuhanlah yang mengerjakan semuanya. Bapa mengasihi dunia, diberikan Yesus, dan Bapa mengasihi Yesus, dia berikan segala sesuatu ke tangannya. Berarti adalah aneh bin ajaib kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, kita tidak lari pada Tuhan Yesus, tapi kita lari di luar Dia. Berapa banyak orang yang lari pada dukun untuk mendapatkan pertolongan? Berapa banyak orang lari di luar Tuhan, musuh Allah dan musuh manusia yang bernama iblis, setan itu, untuk mendapatkan pertolongan. Sedangkan jelas Tuhan membuka kedok dari iblis dan sekaligus menelanjanginya untuk kita memahami bahwa iblis bukan sahabat kita, iblis bukan penolong kita. Tapi kenapa banyak orang lari kepada iblis? Yohanes 10 ayat 10, Yesus menelanjangi dan sekaligus menerangkan siapa iblis itu. Dia katakan pencuri itu datang hanya mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang supaya domba-dombaku memiliki hidup dan memilikinya secara berkelimpahan. Berarti jelas di sana iblis digambarkan sebagai musuh, iblis digambarkan sebagai pencuri dan bukan sahabat. Dan orang bergaul dengan pencuri, habislah apa yang dimilikinya, dicuri oleh si pencuri yang menjadi sahabatnya. Karena itu Yesus sahabat kita. Alkitab mengajar kita merenungkan dan dibuat berbagai lagu. Isa ada sobat kita amat tulus dan benar. Ya dengan sukacita hentar kita bergema. Itu lagu yang kita kenal di kampung kita. Pada waktu kita kecil, waktu kita CD baru, waktu kita mulai menjadi jemaat dewasa, yang dilayakan makan perjamuan kudus di gereja, kita sering mendengarkan lagu Isa ada sobat kita amat tulus dan benar. Ya dengan sukacita hentar kita bergema. Berarti iblis bukan sahabat, tetapi Yesus sahabat kita.
Nah karena itu pada Yesuslah kita lari kalau kita ingin mendapatkan apa saja. Bagi tubuh kita, bagi jiwa kita, dan bagi roh kita. Karenanya makhluk yang mempunyai kebutuhan yang amat banyak itu hanyalah manusia. Karena manusia punya kebutuhan bagi tubuhnya, bagi jiwanya dan rohnya. Burung tidak perlu punya damai di hati, dia berkicau saja. Hujan dia berkicau, panas dia berkicau. Lagi paceklik dia berkicau. Lagi resesi dunia tidak mempengaruhi dan menghentikan kicauan burung. Dia berkicau saja. Dan nalurinya memang begitu. Tapi manusia kalau resesi dia murung. Kalau manusia ada penyakit dia murung. Dia tidak bisa berkicau seperti burung terus menerus. Dia terhenti langkahnya. Karenanya Roh Kudus perlu datang untuk menolongnya, supaya dia mampu tertawa di tengah-tengah linangan air mata. Dia mampu mengangkat tangan dan menyembah Tuhan, walau segala pertolongan tidak nampak pada dirinya. Manusia punya kebutuhan banyak. Dia punya roh yang olehnya selalu harus berhubungan dengan Tuhan Allah. Kadang-kala dia jatuh dalam dosa, dia bertanya pada dirinya, apakah aku masih jadi anak Tuhan? Apakah Tuhan masih mengampuni aku kalau aku datang mencarinya? Apakah masih ada pintu lagi bagiku, atau semua telah terkunci? Karena aku berusaha ingin jalan tapi aku jatuh terus. Aku ingin hidup kudus, aku ingin, tapi keinginan tidak pernah terlaksana. Karenanya Tuhan selalu memberikan rahmat dan kemurahan-Nya. Karena roh manusia hilang dari Tuhan. Karenanya Roh Kudus perlu bersaksi dengan roh kita bahwa kita anak Allah. Walaupun kita jatuh, kita tidak kehilangan hak menjadi anak. Banyak kita tahu jalan pergi dari rumah Tuhan, tapi lupa menemukan jalan balik untuk kembali pada rumah Bapa. Tapi Roh Kudus perlu datang menuntun kita. Kadang-kala Roh Kudus memakai berbagai metode yang akal kita tidak sanggup menyimaknya. Cerita anak terhilang menggambarkan anak terhilang itu pulang. Tidak ada pendeta yang datang mencarinya. Hanya makanan babi yang membuat dia sadar, dan dia berkata begini, kenapa aku harus mati di kandang babi ini? Kalau aku mati di kandang babi, tidak ada yang mengurus mayatku. Biarlah kalau aku mati, biarlah aku mati di rumah Bapa. Ada banyak pelayan yang akan menggotong mayatku ke kuburan. Minimal mereka akan panggil seorang imam untuk memimpin upacara pemakaman mayat. Baiklah aku pulang ke rumah Bapa, kata dia. Jadi kadang-kala kita tidak mengerti. Orang bisa balik pada Tuhan tanpa pendeta berkhotbah. Dan kadang-kala kalau pendeta berkhotbah tidak mampu lagi, Tuhan tidak kekurangan metode untuk balikan umatnya. Ini pemberian Yesus Kristus bagi kita yang percaya kepadanya.